Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Dede Siaryani, NIM 21129554, nomor urut 24. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan melakukan simulasi terkait dengan penggunaan alat skip. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu alat skip. Nah, SKIP atau Science Education Quality Improvement Project merupakan suatu proyek peningkatan mutu kualitas pendidikan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar dengan menekankan penggunaan strategi dan metode-metode pembelajaran dengan berbagai sumber belajar. Nah, media alat SKIP ini tentunya dapat membantu guru atau pendidik di sekolah dasar, tentunya khususnya guru ilmu pengetahuan alam dalam menciptakan pembelajaran atau merancang pembelajaran dengan lebih mudah dan tepat dan melaksanakan pembelajaran tersebut dengan secara optimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang menyenangkan dan kreatif, inovatif, dan tentunya efektif. Nah, adapun bagian-bagian alat skip itu ada 3, yakni kit siswa, kit guru, dan buku pedoman. Nah, kit siswa merupakan alat peraga yang digunakan oleh siswa, yakni maupun dalam bentuk individu ataupun kelompok-kelompok kecil. Nah, sedangkan kit guru adalah alat peraga yang digunakan oleh guru dalam sebuah percobaan tersebut. Nah, yakni yang ketiga ada buku pedoman. Buku pedoman adalah sebuah buku petunjuk yang akan digunakan dalam melakukan percobaan atau perakitan dengan menggunakan alat skip tersebut. Nah, sekarang simulasi akan saya mulai. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi kita belajar bersama. Nah, anak-anak semua, apa kabar? Ya, tentunya tetap baik dan sehat ya anak-anak semuanya. Walaupun kita belajar seperti ini dengan tatap maya, tidak bertemu secara langsung, anak-anak semua tetap harus mengingat atau mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu ingat 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan Ibu pimpin. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat air. Nah, dengan kita belajar sifat-sifat air tersebut, kita akan menggunakan media atau alat peraga yang disebut dengan alat skip. Nah, alat skip itu ada berbagai macam jenisnya anak-anak. Ada alat skip kit air, alat skip kit listrik, dan sebagainya. Nah, karena hari ini kita mempelajari mengenai sifat-sifat air, maka alat skip yang kita gunakan adalah alat skip kit air. Nah, kit air adalah serangkaian alat skip yang digunakan dalam melakukan rangkaian eksperimen mengenai sifat-sifat air tersebut, anak-anak. Nah, anak-anak semuanya di sini ada yang tahu apa saja sifat-sifat air? Nah, anak-anak, mari kita sebutkan secara bersama-sama apa saja sifat air itu ya, anak-anak. Yang pertama, nah, air bentuknya akan selalu menyesuaikan dengan wadahnya. Yang kedua, benda akan dapat terapung dan tenggelam di dalam air. Nah, yang ketiga, permukaan air yang tenang akan selalu datar. Nah, yang ketiga, air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, yang kelima, ada air dapat melarutkan beberapa zat. Nah, adapun bagian-bagian dari kit air itu adalah ada papan landasan, ada gelas beker, ada botol plastik, pipet tetes, ada lembaran seng, ada plastisin, dan selang bening. Anak-anak, sekarang mari kita melakukan percobaan terkait sifat-sifat air tersebut, tentunya dengan menggunakan alat skip.
Anak-anak, percobaan yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengenai sifat air yang bentuknya dapat berubah menyesuaikan tempatnya. Nah, anak-anak semua sudah menyiapkan alat-alat yang diperlukan? Ya, anak-anak, mari kita siapkan bersama-sama ya. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan di sini adalah yang pertama ada gelas, lalu ada botol plastik, dan selanjutnya ada air. Nah, langkah yang perlu dilakukan adalah, nah tentunya anak-anak menyiapkan alat dan bahannya ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, yang kedua, di sini tuangkanlah air ke dalam gelas, lalu ke dalam botol. Nah, tuangkan ya anak-anak ke dalam gelas, lalu juga tuangkan air ke dalam botol. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang dapat kita amati? Ya, air akan bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya adalah air itu dapat berubah bentuknya sesuai wadahnya. Misalkan ini air dituangkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas, menyerupai wadahnya. Nah, apabila air dituangkan ke dalam botol, bentuknya akan menyesuaikan wadahnya, akan berubah seperti wadahnya, anak-anak. Ya, seperti itu ya. Maka air dapat berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan atau praktikum terkait dengan sifat air yang dapat mengapungkan atau menenggelamkan benda. Ya. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan adalah di sini ada gelas beker, ada kotak korek, lalu ada plastisin, ada lembaran seng. Nah, anak-anak hati-hati ya saat memegang lembaran seng ini karena permukaannya tajam. Lalu selanjutnya ada air. Nah, langkah yang dapat kita lakukan adalah tuangkan air ke dalam gelas beker dengan ukuran 3/4-nya ya anak-anak, ukuran gelas bekernya. Tuangkan air sebanyak 3/4 bagian gelas beker ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita dapat meletakkan kotak korek api ini, kotak korek api yang kosong ya anak-anak, ke dalam gelas beker. Amati apa yang terjadi. Anak-anak, ternyata kotak korek apinya mengapung di atas permukaan air ya anak-anak. Nah, lalu kita masukkan benda yang kedua, yakni plastisin. Amati. Wah, ternyata plastisinnya tenggelam anak-anak. Diambil ya. Selanjutnya kita dapat meletakkan atau memasukkan benda yang kedua, yakni benda yang ketiga ya anak-anak, yakni lembaran seng. Wah, ternyata lembaran sengnya juga tenggelam ya anak-anak. Nah, apa yang dapat kita amati? Dari benda-benda yang dimasukkan atau diletakkan ke dalam air, ada benda yang mengapung dan ada benda yang tenggelam. Nah, hal itu membuktikan bahwa sifat air dapat mengapungkan atau menenggelamkan benda. Nah, hal itu terjadi karena diakibatkan oleh massa jenis benda. Apabila massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis air, maka benda itu akan mengapung. Nah, begitu juga sebaliknya. Apabila massa jenis benda lebih berat daripada massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air, maka benda itu akan tenggelam seperti plastisin dan lembaran seng yang di dalam air ini ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita melakukan percobaan sifat benda yang ketiga ya, yakni adalah
Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan atau praktikum terkait dengan sifat air yang ketiga ya, yakni permukaan air yang tenang akan selalu terlihat datar. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan di sini adalah ada papan landasan, lalu ada gelas, dan ada air. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, tuangkan gelas dengan air. Lalu selanjutnya kita letakkan gelas yang berisi air ini di atas papan landasan ya anak-anak. Nah, dan amati. Dapat dilihat bahwa air ini tenang. Nah, permukaannya terlihat datar ya anak-anak. Lalu selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita miringkan papan landasannya ini dengan gelasnya. Nah, anak-anak, walaupun dimiringkan, permukaan airnya akan selalu terlihat mendatar ya anak-anak, walaupun airnya ini, air di dalam gelas ini miring. Nah, dapat disimpulkan bahwa air itu, air yang tenang akan permukaannya terlihat datar. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan yang keempat, yakni sifat air yang dapat mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan percobaan ini adalah yang pertama ada gelas beker. Nah, yang kedua ada pipet tetes. Yang ketiga ada selang bening. Nah, selanjutnya ada air. Dan selanjutnya ada pewarna makanan. Hati-hati ya anak-anak saat memegang pewarna makanan, karena untuk apabila terkena tangan akan sulit untuk menghilangkannya. Nah, adapun langkah yang perlu kita lakukan di sini adalah yang pertama, tuanglah air ke dalam gelas beker sampai dengan 3/4 bagiannya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ambil pewarna makanan ini menggunakan pipet tetes ya anak-anak. Lalu pewarna makanan tersebut masukkan ke dalam air di gelas beker ini dan aduk hingga merata. Sudah ya anak-anak, airnya sudah berwarna merah. Nah, tujuan kita mencampur pewarna makanan dengan air ini supaya nanti airnya terlihat lebih jelas ya anak-anak. Karena airnya ini akan kita masukkan sekarang ke dalam selang supaya terlihat lebih jelas nantinya. Lalu masukkan air ke dalam selang dengan cara menyedotnya ya anak-anak, tapi jangan sampai tersedot masuk ke dalam mulut ya. Hati-hati. Nah, apabila sudah, kita letakkan selang ini di atas meja dengan mendatar ya anak-anak, mendatar seperti ini. Bisa singkirkan ini terlebih dahulu. Nah, dengan mendatar seperti ini. Lalu, sekarang yang dapat kita lakukan adalah tarik ujung kiri selang menuju ke atas. Nah, dapat dilihat bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi pada ujung kiri ini ke tempat yang lebih rendah pada ujung kanan. Nah, mengalir ya anak-anak seperti ini. Anak-anak di rumah sudah mencobanya bukan? Mengalir kan? Ya, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa air mempunyai sifat yang dapat mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, hal itu terjadi karena adanya gaya gravitasi anak-anak atau gaya tarik bumi yang dapat menyebabkan benda-benda yang berada di atas akan jatuh ke bawah. Anak-anak semuanya, sekarang
kita akan melakukan percobaan atau praktikum terkait dengan sifat air yang terakhir ya anak-anak, yang kelima, yakni apa anak-anak? Ya, air dapat melarutkan beberapa zat. Nah, mari kita buktikan. Nah, di sini alat dan bahan yang kita perlukan adalah ada 3 gelas ya anak-anak, 3 gelas. Lalu ada sendok, ada pipet tetes, lalu ada pewarna makanan, ada garam, ada minyak, dan tentunya ada air. Nah, langkah yang kita lakukan adalah tuangkan air ini ke dalam gelas ya anak-anak. Nah, gelas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, apabila sudah, sekarang kita akan memasukkan pewarna makanan, garam, dan minyak ke dalam gelas ya anak-anak. Nah, pewarna makanan ini kita akan masukkan ke dalam gelas yang pertama yang sudah berisi air. Kita teteskan ya anak-anak. Kita ambil dengan pipet tetes. Teteskan. Dan aduk. Nah, lalu kita masukkan garam, ambil 1 sendok garam ya anak-anak. Masukkan ke dalam gelas. Dan aduk. Lalu sekarang kita masukkan minyak. Lalu aduk juga ya anak-anak. Setelah ini kita amati apa yang terjadi. Ya, kita amati dari gelas pertama ya anak-anak. Apa yang terjadi? Ya, pewarna makanan larut di dalam air. Nah, pewarna makanan yang awalnya kental sekarang dapat larut ke dalam air anak-anak, dapat tercampur. Lalu ada gelas yang kedua yang berisi garam. Nah, garam ternyata larut juga di dalam air ya anak-anak. Yang awalnya bersifat keras, lalu dia tercampur dan larut ke dalam air. Selanjutnya ada minyak. Minyak ternyata tidak mau larut ya anak-anak di dalam air, tidak mau tercampur, masih terlihat minyaknya di atas air tersebut. Minyaknya tidak mau larut. Jadi, hal tersebut membuktikan bahwa air dapat melarutkan beberapa zat ya anak-anak. Ingat, hanya beberapa zat yang dapat dilarutkan seperti pewarna makanan, garam, namun minyak tidak dapat larut di dalam air. Nah, anak-anak semuanya dapat menuliskan pada buku catatan ya anak-anak. Nah, apa saja yang dapat larut di dalam air, apa saja yang tidak dapat larut di dalam air, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak semuanya, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semua masih ingat bukan kita mempelajari apa saja? Ya, kita mempelajari tentang sifat-sifat air dengan menggunakan alat sekip, yakni kit air. Nah, anak-anak, sekian ya pembelajarannya. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk belajar lebih giat lagi dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, supaya kita dapat hidup dengan sehat dan dapat bertemu kembali di sini untuk belajar bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin. Anak-anak semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kesalahan dalam pemaparan materi. Akhir kata saya tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.